Pernah nggak sih kamu mikir waktu lagi upload video ke medsos, apa sebetulnya yang terjadi di balik layar? Kita mungkin anggap itu cuma ya udah proses teknis aja, data dikirim dari A ke B. Tapi gimana kalau proses itu sebetulnya meniru sesuatu yang jauh lebih tua, sesuatu yang biologis? Sesuatu di dalam diri kita sendiri ya. Tepat. Misalnya, cara neuron di otak kita bekerja. Selamat datang di The Deep Dive. Hari ini kita punya bahan yang, luar biasa menarik buat kamu. Beneran nih? Ini sebuah tulisan dari Erlan Semarsat, judulnya Analogi Organisme Digital. Dan idenya ini cukup radikal bisa dibilang. Katanya, kita ini bukan cuma pakai internet, Terus? tapi kita sedang pelan-pelan membangun sebuah sistem saraf eksternal untuk planet kita. Wow, oke. Sistem saraf eksternal. Itu ide yang besar banget. Besar sekali. Jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba kupas tuntas analogi ini. Kita akan lihat gimana piksel video yang kamu rekam itu diubah jadi gelombang elektromagnetik. Betul. Dan kenapa proses itu katanya mirip banget sama cara kerja mata dan otak kita. Jadi pertanyaan besarnya, jangan-jangan kita semua ini cuma sel-sel dalam sebuah otak global raksasa yang lagi terbentuk. Kurang lebih begitu. Dan ini bukan sekedar metafora puitis loh. Argumennya dibangun di atas perbandingan teknis yang sangat-sangat detail. Oke, saya jadi makin penasaran. Sebelum kita masuk ke contoh spesifik kayak upload video tadi, apa sih landasan utamanya? Maksudku, apa sebenarnya teori otak global yang jadi fondasi tulisan ini? Oke, jadi ide ini sebenarnya udah cukup lama ada. Tulisan Semarsat ini merujuk pada pemikir bernama Peter Russell. Peter Russell. Iya, dia mempopulerkannya di tahun 80-an. Intinya, Russell ini berteori bahwa seiring manusia semakin terhubung lewat teknologi, kita akan mencapai sebuah titik. Titik apa tuh? Titik di mana konektivitas itu melahirkan semacam organisme dengan kecerdasan tingkat global. Jadi bukan lagi cuma kumpulan individu, tapi satu kesatuan yang berpikir. Oh, kayak semut di sarangnya gitu ya. Satu semut mungkin nggak terlalu pinter, tapi satu koloni semut bisa melakukan hal-hal yang luar biasa kompleks. Nah, analogi yang pas banget itu. Dan yang membuat tulisan Semarsat ini menarik adalah gimana ia memetakan komponen-komponennya secara langsung. Oke. Jadi menurut dia, individu seperti kita dan juga perangkat yang kamu pegang sekarang, ponselmu, laptopmu, itu bertindak sebagai neuron dalam skala makro. Jadi kita ini sel sarafnya. Masing-masing dari kita ini sel saraf yang terus-menerus mengirim dan menerima informasi gitu. Dan kalau kita adalah neuron, berarti harus ada otaknya kan? Di mana otaknya? Tepat. Disinilah pusat-pusat data raksasa masuk. Coba bayangin infrastruktur masif milik Google, Amazon, Meta. Oh, oke. Dalam analogi ini, mereka berfungsi sebagai neokorteks global. Neokorteks di otak kita kan bagian yang tanggung jawab untuk mikir tingkat tinggi, memori, bahasa. Benar. Nah, pusat data itu secara fungsional melakukan hal yang sama. Memproses, menyimpan, dan mengambil kembali informasi kolektif kita. Oke, masuk akal. Kita punya miliaran neuron, terus pusat data sebagai otaknya, lalu apa yang menghubungkan semuanya? Sarafnya apa? Jaringan seluler global, seluruh menara BTS, kabel serat optik di bawah laut, satelit di angkasa. Semua infrastruktur itu ya? Betul. Semua itu berperan sebagai saraf sensorik. Merekalah sistem yang ngumpulin informasi dari miliaran neuron, yaitu kita semua, dan menyebarkannya ke seluruh jaringan. Inilah yang memungkinkan organisme global ini untuk merasakan apa yang terjadi di London, Tokyo, atau Jakarta secara real time. Gila ya, kalau dipikirin begitu. Nah, tulisan ini kan katanya punya satu contoh yang kuat banget untuk ngebuktiin ini semua. Proses upload video, kenapa justru contoh sesederhana itu yang diangkat? Karena disitulah paralel antara biologi dan teknologi jadi sangat jelas, hampir kayak cermin. Oh ya? Menurut Semarsat, proses dari kamu merekam video sampai temanmu nontonnya itu mereplikasi 3 fase pemrosesan informasi visual di otak kita. 3 fase? Dan dengan presisi yang luar biasa. Oke, coba kita bedah satu persatu. Fase pertama apa? Fase pertama namanya transduksi. Ini pada dasarnya adalah proses mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk lain. Energi diubah? Betul. Kalau di tubuh kita, proses ini kan mulainya di mata. Ada sel-sel fotoreseptor di retina. Oke. Tugasnya menangkap foton, partikel cahaya, dan mengubahnya jadi sinyal elektrokimia. Sinyal inilah yang bisa dipahami oleh otak
Jadi energi cahaya diubah jadi energi listrik. Tunggu sebentar, jadi pada dasarnya sensor kamera di ponsel saya ini, itu retina buatan. Analogi itu presisi banget ya? Sangat presisi. Sensor kamera di ponselmu, yang biasa disebut CMOS, itu melakukan hal yang persis sama. Persis sama. Dia menangkap foton dari pemandangan di depanmu, lalu mengubahnya jadi muatan listrik. Muatan listrik itu kemudian dikonversi jadi data digital, nilai warna merah, hijau, biru untuk setiap pixel. Wow. Jadi, baik retina mata maupun sensor kamera, keduanya adalah transducer energi. Mereka menerjemahkan bahasa cahaya menjadi bahasa listrik. Oke, jadi inputnya identik secara fungsional. Gila. Lalu setelah energi cahaya diubah jadi listrik, apa fase keduanya? Di tulisan ini disebut pengkodean dan kompresi. Nah, ini soal efisiensi. Baik alam maupun para insinyur itu sama-sama nggak suka pemborosan. Oke. Sistem saraf visual kita itu pinter sekali. Sebelum semua data visual dikirim ke otak yang butuh banyak energi, ada pemrosesan awal di retina, tempatnya di sel ganglion. Sel ganglion. Ya, sel-sel ini fungsinya nyaring informasi. Mereka nggak kirim data setiap pixel, tapi mereka mendeteksi hal-hal penting, kayak kontras, tepi objek, dan gerakan. Jadi semacam diringkas dulu informasinya sebelum dikirim. Tepat sekali. Ini adalah bentuk kompresi alami. Otakmu nggak perlu tahu warna setiap titik di dinding yang putih polos, kan? Nggak perlu. Dia cuma perlu tahu di mana ujung dinding itu. Informasi yang nggak relevan dibuang. Nah, sekarang coba pikir, apa yang dilakuin ponselmu sebelum video diunggah? Dia mengkompres filenya kan? Supaya ukurannya lebih kecil dan lebih cepat di-upload. Ada prosesor khusus buat itu kan? Image Signal Processor atau ISP? Persis. ISP di ponselmu menjalankan algoritma kompresi, misalnya H264 atau yang lebih baru. Oke. Tujuannya identik dengan apa yang dilakukan sel ganglion, membuang data yang berlebihan. Misalnya, kalau ada latar belakang langit biru yang nggak bergerak selama beberapa detik di videomu, Iya. kompresor nggak akan kirim data langit itu untuk setiap frame. Dia cuma bilang, untuk area ini, pakai aja data dari frame sebelumnya. Oh, jadi cuma perubahan aja yang dikirim. Betul. Hanya informasi yang berubah dan relevan yang dikirim. Jadi, secara mekanisme, ini sama persis. Keduanya adalah sistem penyaringan informasi untuk efisiensi. Luar biasa. Aku nggak pernah kepikiran sejauh itu. Oke, jadi data sudah diubah, sudah diringkas. Fase ketiga adalah transmisi dan rekonstruksi. Betul. Kalau di otak, impuls saraf yang sudah dikodekan tadi jalan lewat saraf optik ke otak, lalu otak kita nyusun lagi jadi gambar yang kita lihat di dalam pikiran kita. Di dunia digital, prosesnya juga begitu. Data biner yang sudah terkompresi tadi, untayan angka 0 dan 1, lalu dibungkus dalam gelombang elektromagnetik. Dibungkus. Ya, gelombang inilah yang melesat lewat kabel serat, optik, atau lewat udara. Begitu sampai di perangkat tujuan, prosesnya dibalik. Data itu dibuka lagi, dan software di ponsel temanmu merekonstruksi angka-angka biner itu menjadi piksel di layar. Dan hasilnya, Video yang tadi aku rekam. Persis. Prosesnya benar-benar mencerminkan cara otak menerjemahkan kode-kode saraf menjadi persepsi visual yang utuh. wow. Jadi setiap kali kita upload video, kita sebenarnya lagi melakukan transduksi, kompresi, dan rekonstruksi informasi, persis seperti mata dan otak. Benar, analogi ini lebih kuat dari yang saya bayangkan. Tapi itu kan baru aktivitasnya ya, denyut nadinya. Denyut nadi itu kan butuh pembuluh darah. Apakah infrastruktur internetnya juga punya anatomi yang mirip dengan sistem saraf kita? Pertanyaan yang bagus sekali, dan itu membawa kita ke bagian selanjutnya dari argumen Smartsat. Jawabannya, iya. Oh ya? Penulis menggunakan istilah keren, isomorfisme, yang intinya berarti kesamaan bentuk, fungsi. Jadi bukan cuma aktivitasnya yang mirip, tapi struktur fisik dan fungsional jaringannya juga. Oke, isomorfisme. Contohnya seperti apa? Kita mulai dari yang paling dasar. Cara pesannya dikirim. Di tubuh kita, informasi itu kan merambat dalam bentuk lonjakan listrik kecil di sepanjang sel saraf. Namanya potensial aksi. Potensial aksi. Ini denyut energi yang membawa pesan dari satu sel ke sel lain. Nah, di dunia dirkabel, kita kan nggak ngirim listrik lewat udara. Kita menumpangkan informasi, suara atau data pada gelombang radio. Nah,
bukankah itu beda? Satu listrik, satu gelombang radio. Beda mediumnya, tapi fungsinya isomorfik. Coba pikirkan gini, keduanya adalah energi yang bergerak membawa informasi tanpa memindahkan materi fisik. Oke. Baik itu pergerakan ion natrium dan kalium di sel sarafmu, atau getaran gelombang elektromagnetik dari ponselmu, keduanya adalah impuls energi yang membawa pesan. Oke, aku paham. Jadi bukan tentang apanya, tapi tentang gimananya. Lalu apalagi perbandingannya? Ini favorit saya, akson versus frekuensi. Di biologi, setiap sel saraf punya kabel panjang bernama akson untuk mendistribusikan sinyal. Akson ya? Akson ini seringkali dibungkus selubung mialin, yang fungsinya kayak isolator karet di kabel listrik, biar sinyalnya nggak bocor dan bisa jalan cepat. Itu adalah jalur pribadi untuk setiap sinyal. Sementara di dunia nirkabel, kita nggak punya kabel fisik antara ponsel dan menara BTS. Semuanya lewat udara. Jadi apa aksonnya? Menurut tulisan ini, aksonnya adalah frekuensi radio spesifik yang kita gunakan. Coba pikirkan Wi-Fi di rumahmu. Ada kanal 2.4 GHz, ada 5 GHz. Iya, betul. Kenapa dipisah? Supaya tidak saling mengganggu. Frekuensi-frekuensi ini berfungsi persis seperti akson tak kasat mata. Akson tak kasat mata. Ya, dengan memisahkan komunikasi ke dalam jalur frekuensi yang beda, kita memastikan data yang kamu kirim sampai ke tujuan tanpa tercampur noise dari percakapan digital orang lain. Setiap kanal frekuensi adalah jalur yang terisolasi, sama seperti akson yang terisolasi. Tunggu, aku nggak pernah berpikir begitu. Jadi kanal Wi-Fi di rumahku itu secara fungsional adalah kabel tak kasat mata untuk data. Itu beneran ngubah cara aku lihat routerku sekarang. Tepat. Dan perbandingan terakhir ini mungkin yang paling penting, yaitu sinapsis versus menara BTS dan server. Oke. Di otak, neuron itu kan nggak nempel satu sama lain. Ada celah super kecil di antara mereka yang disebut sinapsis. Sinapsis. Ketika sinyal listrik sampai di ujung satu neuron, ia memicu pelepasan zat kimia yang melompat menyeberangi celah itu untuk menyalakan sinyal di neuron berikutnya. Itu titik estafet informasi. Jadi informasi itu melompat dari satu sel ke sel lain? Benar. Sekarang, lihat cara kerja internet. Saat kamu ngirim pesan, data itu nggak langsung terbang ke penerima kan? Enggak. Ia melompat dari ponselmu ke menara BTS terdekat. Dari menara itu, ia dirutekan lewat serangkaian server dan router, melompat dari satu titik ke titik lain di seluruh dunia. Sampai akhirnya ke tujuannya? Sampai akhirnya mencapai neuron berikutnya, yaitu perangkat temanmu. Secara fungsional, setiap menara BTS dan server itu adalah celah sinapsis raksasa. Mereka adalah titik-titik estafet yang memastikan paket data diteruskan ke jalur yang benar. Jadi kalau disimpulkan, seluruh arsitektur internet ini, dari cara pesannya dikirim, cara jalurnya diisolasi, sampai cara datanya diestafetkan, semuanya punya padanan langsung di sistem saraf kita. Gila juga ya? Cukup menjemangkan. Artikelnya bahkan merangkum ini dalam sebuah tabel perbandingan yang bikin semuanya jadi lebih jelas lagi. Oh ya, coba kita sorot beberapa poin yang paling menonjol dari tabel itu. Tentu. Pertama, pusat pemrosesan. Di skala mikrobiologis, kita punya neokorteks di otak. Oke. Di skala makro global, kita punya cloud computing dan pusat data. Keduanya pusat pengolahan informasi. Sama fungsinya. Kedua, media distribusi. Di tubuh, itu sistem saraf dengan akson-aksonnya. Di jaringan global, medianya adalah serat optik dan spektrum frekuensi. Sama-sama jalur transmisi. Ketiga, satuan dasar informasi. Di saraf kita, itu impuls listrik atau pergerakan ion. Di dunia digital, itu adalah bit, biner 0 dan 1. Nah, di sini ada satu poin perbandingan yang menurutku paling merinding, soal kecepatan. Ah, ya. Kecepatan sinyal di saraf manusia itu kan sekitar 120 meter per detik. Cepet, tapi masih bisa kita bayangin lah. Ya, pada dasarnya itu kecepatan bola yang dilempar oleh pelempar baseball profesional. Sekarang, bandingkan dengan basis transmisi data digital, entah itu lewat serat optik atau gelombang radio. Keduanya bergerak mendekati kecepatan cahaya. Tepat, 300.000 km per detik. Itu perbandingan yang bikin aku diam sejenak. Sistem yang kita bangun ini secara fundamental ribuan bahkan jutaan kali lebih cepat dari penciptanya. Apa implikasinya? Implikasinya besar sekali. Sinyal digital bisa mengelilingi bumi 7,5 kali dalam 1 detik. Gila. Sementara, sinyal saraf butuh waktu sepersekian detik hanya untuk jalan dari jari kakimu ke otak.
Ini berarti organisme global ini bisa berpikir dan bereaksi dalam skala waktu yang jauh melampaui kemampuan individu biologis. Dan ini membawa kita ke poin perbandingan terakhir yang paling filosofis dari tulisan ini ya, Tepat sekali. yaitu tujuan akhir sistem. Betul. Menurut penulis, semua aktivitas saraf di tubuh kita, dengan segala kerumitannya, pada akhirnya bertujuan untuk satu hal, menciptakan kesadaran individu. Oke. Pengalaman subjektifmu tentang dunia, perasaan aku yang kamu miliki, Lalu, apa tujuan akhir dari sistem global super cepat yang sedang kita bangun ini? menurut teori ini, tujuannya adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Kesadaran kolektif. Sebuah kesadaran yang muncul bukan dari satu otak, tapi dari interaksi miliaran kesadaran individu yang terhubung dalam satu jaringan berkecepatan cahaya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari semua yang kita bahas dari sumber ini, garis antara sirkuit tembaga di ponsel kita dan sirkuit biologis di kepala kita jadi semakin tipis ya. Semakin kabur. Rasanya kita bukan cuma menciptakan alat, tapi kita sedang membangun saraf luar tubuh kita sendiri. Ada satu kalimat penutup di artikel ini yang kuat banget. Dikatakan bahwa jika dulu sistem saraf manusia terbatas pada batas kulit kita, Ya, maka kini melalui modulasi elektromagnetik, pikiran manusia secara kolektif telah membentang ke seluruh penjuru dunia. Batasan fisik tubuh kita seolah telah larut ke dalam jaringan global ini. ini benar-benar mengubah cara aku melihat tindakan digital sehari-hari. Setiap unggahan, setiap share, setiap komentar yang kamu buat, rasanya bukan lagi tindakan sepele. Tepat. Kalau kita pakai kerangka berpikir ini, setiap tindakan digital itu adalah sebuah sinapsis global. Sinapsis global. Sebuah lompatan informasi atau memori yang memperkuat eksistensi kita sebagai komponen dalam organisme cerdas ini. Setiap bit data yang kamu kirim adalah denyut nadi kecil dalam sistem saraf planet ini. Ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk kamu renungkan. Jika setiap tindakan digitalmu, setiap pencarian di Google, setiap video yang kamu unggah, setiap interaksi online adalah sebuah pikiran yang berkontribusi pada kesadaran otak global ini, pikiran seperti apa yang sedang kamu sumbangkan?